Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi dan rencana tindak lanjut dari penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah refleksi dan rencana tindak lanjut dari keyakinan kelas. Dalam video sebelumnya, nanti bisa dilihat ya, linknya saya cantumkan di deskripsi. Saya sudah melakukan membentuk keyakinan kelas di kelas. Kemudian nanti saya akan evaluasi berdasarkan langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Mana saja langkah yang sudah saya lakukan dan mana langkah yang belum saya lakukan. Langkah pertama yaitu mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Ini sudah saya lakukan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid, di mana semua murid bisa melihat hasil curah pendapat. Ini juga ya, waktu itu saya menggunakan media Padlet ya. Jadi siswa menuliskan masukannya lewat HP ke link yang saya berikan, sehingga mereka bebas menulis apa saja, dan hasilnya langsung tampak di layar LCD ya. Jadi ini langsung otomatis masukan tercatat, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini kelupaan kemarin, tidak sempat saya rubah. Saya langsung ke membahas tentang nilai kebajikan ya. Jadi langkah yang ketiga saya kemarin terlewat. Kemudian saya langsung ke langkah keempat ya, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ini dilakukan bersama-sama dengan siswa, sudah saya lakukan. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, ini juga sudah dilakukan. Berikutnya adalah semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Tahap ini belum dilakukan, kemarin baru meninjau ulang saja, tetapi belum ditandatangani. Juga belum dicetak karena kemarin masih dalam bentuk Padlet ya. Jadi ini belum dilakukan. Berikutnya keyakinan kelas selanjutnya ditempelkan di dinding kelas juga belum. Ini baru saya kirimkan ke WA-nya siswa, tapi belum ditempel ke dinding kelas. Seperti itu ya. Berikutnya saya akan mereview kembali kegiatan guru ya, kegiatan saya ketika membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan pengantar aktivitas, tujuan gambaran aktivitas ya. Saya sudah melakukan itu, sudah saya berikan pengantar, tujuan, gambaran seperti apa nanti dari keyakinan kelas ini. Jadi ini sudah ya. Kemudian menciptakan suasana curah pendapat yang nyaman untuk murid. Ini juga bisa dilihat di video, semuanya nyaman ya kayaknya ya. Kemudian mendengarkan pendapat peraturan atau usulan dari murid. Ini juga semuanya bisa nuliskan ya, bebas. Ini sudah juga. Kemudian mendokumentasikan peraturan yang dimunculkan oleh murid. Ini langsung otomatis terdokumentasi di Padlet saya. Bisa saya download dalam bentuk gambar maupun PDF. Dan ini sudah saya share ke murid semua. Jadi sudah ini. Mengulas kembali hasil peraturan yang muncul dari murid. Ini juga sudah dilaksanakan. Bisa dilihat dari video saya. Kemudian mampu menggali nilai kebajikan atau keyakinan yang muncul dari murid. Ini juga sudah saya lakukan. Oke, jadi ini adalah refleksi kegiatan saya dalam membentuk keyakinan kelas. Kemudian rencana tindak lanjutnya adalah yang pertama, menuliskan keyakinan kelas di kertas yang besar ya, kemudian ditandatangani oleh semua murid dan guru. Ini jadi tadi kemarin belum sempat dilaksanakan. Ini berikutnya berarti harus dituliskan ya, kemudian ditandatangani oleh semua guru dan murid. Yang kedua, menempelkan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Ini terkait dengan rencana yang pertama berarti ya. Yang ketiga adalah meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Jadi keyakinan kelas juga perlu ditinjau secara berkala, apakah mau ada perubahan atau tidak ya. Kemudian mendiskusikan kembali tentang keyakinan kelas, terutama untuk membuat tabel T. Ini belum dilaksanakan kemarin,
karena waktunya terbatas memang, ini berarti harus mencari waktu yang tepat ya. Ketika materinya sudah selesai dan sebagainya, maka kita bisa diskusi lagi tentang tabel T dan tabel Y ya, yang isinya tampak seperti apa. Jadi kalau misalkan tanggung jawab itu tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Ya ini bisa didiskusikan, digali bersama murid sehingga mereka bisa lebih mendalami lagi tentang keyakinan kelas. Demikian juga dengan tabel Y. Ya, jadi nanti tanggung jawab itu terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, kemudian berperilaku seperti apa. Ini nanti bisa didiskusikan bersama lagi sehingga benar-benar keyakinan kelas ini menjadi ini ya, panduan mereka dalam berperilaku di kelas tersebut. Selanjutnya yang kelima, mendiskusikan tentang tugas aku dan tugas kamu. Ini juga belum sempat ya. Ada tugas guru, tugas murid. Ini berisi tentang apa yang menjadi tugas guru sih? Batasannya seperti apa? Kemudian tugas murid itu harusnya seperti apa? Yang bukan tugas guru seperti apa? Yang bukan tugas murid seperti apa? Sehingga akan menjadi batasan bagi guru dan murid tidak melampaui tugasnya masing-masing. Seperti itu ya. Berikutnya adalah yang keenam, terkait dengan yang langkah yang terlewat tadi. Ini nggak mungkin saya ulangi ya. Tapi untuk pembentukan keyakinan kelas selanjutnya, insya Allah akan ada langkah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Seperti itu. Ini adalah rencana tindak lanjut dari hasil refleksi pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Berikutnya adalah refleksi dan rencana tindak lanjut praktek segitiga restitusi. Ini kebetulan, ini kisah nyata ya, bukan dibuat-buat. Ada anak yang melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak mengikuti pelajaran. Setelah istirahat, dia malah di kantin ya. Ini sudah ada di video saya juga, silakan dicek. Ini linknya masih sama ya, di deskripsi sama. Kemudian saya akan refleksi diri saya sendiri, membuka percakapan dengan ramah ya. Saya sudah melakukan itu, bisa dilihat dari cara saya menangani mereka. Menurut saya sudah ramah ya. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid. Ini juga sudah saya lakukan. Saya biarkan mereka bercerita kemana mereka ketika tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian menggali alasan murid melakukan tindakan tersebut. Ini juga sudah dilakukan dengan menanyakan alasan ya, kenapa ke kantin dan seterusnya. Kemudian menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi atau menstabilkan identitas. Yang ini tidak saya lakukan ya, karena saya lihat si pelakunya ini stabil-stabil saja identitasnya ya. Tidak ada takut, merasa bersalah dan sebagainya. Jadi ini sudah stabil ya mereka, meskipun mungkin karena diawali dengan percakapan yang ramah tadi ya, sehingga mereka sudah stabil ya. Jadi kalau ini tidak saya lakukan secara seperti kalimat-kalimat di ini ya, di teorinya segitiga restitusi, tapi dengan sikap dan kalimat-kalimat yang ramah, maka ini sudah stabil dengan sendirinya. Tapi saya tidak checklist lah ya. Yang berikutnya, menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dengan menanyakan alasan ya, ini sama dengan sebelumnya, menanyakan alasan, kemudian menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ini juga sudah saya tanyakan, keyakinan yang dilanggar ketika mereka tidak mengikuti pembelajaran. Dan mereka menjawab ya, keyakinan yang pertama adalah saling menghargai ya. Ini juga dilanggar karena tidak izin. Berikutnya belajar ya, ada keyakinan belajar. Mereka berarti kehilangan waktu belajar. Bahkan mereka sendiri menjawab ketiga-tiganya, yaitu tanggung jawab. Ya. Mereka juga kurang bertanggung jawab katanya. Sehingga sebetulnya keyakinan kelas ini yang mendasari mereka ya, bisa ingat juga keyakinan apa yang sudah disepakati. Kemudian untuk menawarkan restitusi pada murid, saya juga menawarkan ya, dengan kalimat agar peristiwa tidak terulang lagi, apa yang harus dilakukan. Ini juga memancing mereka untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Ini sudah saya lakukan. Kemudian menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Ini mungkin kurang dalam saya dalam menggalinya ya, sehingga perlu dilakukan lebih dalam lagi. Tapi sudah saya gali-gali sedikit ya, tapi kurang dalam. Sehingga teknisnya seperti apa,
caranya seperti apa mungkin perlu ditanyakan lagi kepada murid tersebut. Ya, kemudian refleksi, kalau tadi kan langkah-langkah ya, sekarang refleksi tentang praktek segitiga restitusi ya di luar langkah-langkah itu. Yang pertama adalah hambatan dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi hambatannya mungkin karena ini hal yang baru ya, belum begitu lancar itu, tetapi secara umum langkah-langkahnya sudah mulai nampak ya. Oke, seperti itu. Jadi tinggal masalah pembiasaan saja menurut saya. Kemudian hal baik yang sudah dilakukan saat praktek segitiga restitusi, saya menilai diri saya bahwa saya sudah stabil emosinya, saya sudah ramah terhadap siswa, tidak emosi ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, yang bisa ditingkatkan dalam melakukan segitiga restitusi. Mungkin ini adalah tentang ini ya, kelancaran, sistematisnya, dan sebagainya. Meskipun menurut saya hal itu tergantung kondisi ya, tidak harus urut seperti langkah 1, 2, 3 itu. Tetapi ya bisa ditingkatkan lagi dalam keluasan, kelancaran gitu ya. Terutama dalam menggali restitusi yang diusulkan oleh siswa. Kemudian perbedaan perasaan serta pandangan sebelum dan sesudah melakukan restitusi. Jadi memang ini beda ya. Sebelum saya tahu tentang restitusi ini, biasanya saya langsung emosi nih ketika merasa ada anak yang tidak ikut pelajaran saya. Tapi setelah melakukan ini, setelah tahu dulu ya, tahu tentang konsep disiplin positif, saya stabil emosinya dan saya tidak fokus pada masalah ya. Saya fokus pada penyelesaian masalah. Sehingga tampak ada perbedaan sekali ya, perasaannya sebelum dan sesudahnya. Hal yang saya pelajari dari seluruh proses ini ya, yang pertama bahwa setiap perilaku murid itu pasti punya alasan. Dia melakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ya. Karena tadi makan di kantin berarti kebutuhan bertahan hidup ya. Mungkin ini bisa digali lagi kebutuhan yang lain. Berikutnya juga pasti mereka punya alasan. Dan jangan fokus pada masalah, tetapi fokus pada solusi. Tidak perlu mengedepankan emosi ya, tapi perlu menstabilkan mereka biar enak diajak berdiskusi. Sehingga akan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang mereka buat sendiri seperti itu. Rencana tindak lanjutnya adalah mungkin lebih sering ya melakukan praktek segitiga restitusi. Bukan berarti berharap banyak yang melanggar ya. Tetapi ketika ada yang melakukan pelanggaran, maka kita terapkan ini praktek segitiga restitusi sehingga semakin mengasah kemampuan dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian berikutnya juga berusaha lebih tenang dan santai saat menangani murid. Ya, meskipun kemarin juga sudah lumayan tenang, tapi lebih direlakskan lagi mungkin ya. Kemudian lebih menggali restitusi yang diusulkan murid. Ini yang kemarin saya kurang dalam menggalinya. Jadi ketika murid ya mengusulkan restitusi, kita perlu gali lagi tentang teknisnya, tentang caranya, tentang waktunya dan seterusnya. Saya kira itu ya untuk refleksi dan rencana tindak lanjut dari praktek baik yang saya lakukan. Berikutnya bisa dilihat testimoni dari siswa seperti apa. Yang pertama dari ini ya, testimoni tentang keyakinan kelas dulu ya. Testimoni murid tentang keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Hai Cynthia sama Safika. Halo Pak. Halo Pak. Sedang apa nih? Santai sih aja duduk-duduk. Oke, Pak Guru boleh ya tanya-tanya? Oke, silakan. Pak Guru kan pas awal semester ini membuat keyakinan kelas nih. Oh iya. Boleh diceritakan seperti apa prosesnya? Boleh sekali. Nah, sepertinya tuh kayak awal masuk Pak Guru tuh kayak belum karena mata pelajarannya kan belum ganti jam-jamnya, belum ganti, berarti masih kayak pakai jadwal awal semester 1. Nah, Pak Guru masuk dan memberi salam kepada murid-muridnya. Terus itu Pak Guru membagikan link Padlet kepada siswa-siswanya untuk mengisi. Nah, link Padlet itu berisi tentang kesepakatan kelas yang diisi oleh semua siswa. Setelah itu, link Padlet itu dikirim melalui link tersebut. Iya, betul. Apakah semua siswa boleh mengisi link tersebut? Oh, boleh sekali. Malah justru itu wajib bagi semua siswa untuk mengirim link tersebut. Nah, dari link tersebut kan terdapat usulan-usulan para siswa. Nah, usulan para siswa itu dibahas satu persatu dan memunculkan keyakinan kelas. Apa aja? Keyakinan kelas yang pertama itu saling menghargai, yang kedua
berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan bekerja sama dalam kebaikan. Maaf, bekerja sama dalam kebaikan. Dan yang ketiga itu tanggung jawab. Paling penting belajar. Belajar. Ya, bagaimana setelah suasana kelas ya, setelah adanya keyakinan kelas ini? Oh, lebih seru. Lebih seru. Yang dulunya memang Sudah seru, tapi seru ya. Kelas itu ya seru terus. Seperti yang tidak ada yang misalnya nih, saya sama Safika tuh telat jam pelajarannya Pak Nur Rahman karena sholat. Nah, itu kan tidak akan diganjar. Cuma akan dicari solusinya. Ya tidak ada hukuman. Jadi di kelas kita tuh tidak ada metode yang namanya penghukuman. Tetapi kita mencari solusi dengan berunding antara siswa yang telat dengan Pak Nur Rahman. Nah, dari situlah kita menemukan solusinya agar si siswa itu tidak telat lagi ketika masuk pelajaran seperti itu. Nah, gurunya gimana? Suka marah atau tidak sekarang? Lebih suka bercanda sih. Lebih suka bercanda. Jadi sekarang tuh matematika lebih asik karena diselingi dengan bercandaan. Jadi nggak terlalu tegang gitu loh pikiran kita dari lapisnetnya gitu. Oke. Serius bercanda. Ya, Ya, terima kasih ya testimoninya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo, perkenalkan saya Binta Mahmudin. Saya dari kelas 10 Saya akan menyampaikan testimoni selama pembelajaran matematika. Pada awal semester 2, Pak Nur Rahman dan saya serta teman satu kelas saya mengajak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut diperoleh berupa 1. Bertanggung jawab, 2. Disiplin, dan 3. Saling menghargai. Selama proses keyakinan kelas tersebut dilaksanakan, suasana kelas terasa lebih enak dan lebih disiplin. Apabila ada yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut, akan diselesaikan secara berdialog. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Erlangga dari kelas 10-3. Di sini saya akan menyampaikan testimoni atas pembelajaran matematika. Pada awal semester 2, saya dan teman-teman dan Pak Nur Rahman membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kesepakatan itu didapat dari usulan-usulan saya dan teman-teman. Jika ada teman yang melanggar peraturan tersebut, maka Pak Nur Rahman akan mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut dan diajak dialog untuk menemukan solusinya. Setelah kesepakatan itu disetujui, kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif. Dan jika ada teman saya melanggar, maka Pak Nur Rahman akan mengingatkan kesepakatan atau keyakinan tersebut dan akan diajak dialog untuk menemukan solusinya. Sekian dari saya, Dias Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya testimoni tentang praktek segitiga restitusi. Ini dari murid sendiri ya, yang kemarin dilakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar dari kelas 10-5. Kemarin saya tidak mengikuti pelajaran Pak Nur Rahman karena saya sebagai kantin. Kemudian saya dipanggil Pak Nur Rahman dan ditanya kenapa tidak mengikuti pelajaran Pak Nur Rahman. Terus saya jawab, karena saya pergi ke kantin lapar. Terus Pak Nur Rahman bertanya bagaimana kalau jam segini biar tidak lapar. Terus saya jawab mungkin bekal solusinya yang di depan. Saya senang cara Pak Nur Rahman menangani masalah saya. Saya tidak dimarahi, tetapi saya dipanggil dan diajak berdialog untuk bersama-sama menemukan solusi masalah saya. Demikian refleksi dan rencana tindak lanjut serta testimoni tentang praktek disiplin positif di kelas saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.